Selamat malam, selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat siang, nggak? Kita nggak tahu yang mana yang nonton. Pokoknya selamat. Kita nonton kan? Pokoknya selamat. Selamat. Ya, sampai hari ini alhamdulillah selamat. Jadi kita ketemu di podcast kedua. Mungkin kaget malah banyak lupa kami yang keberapa. Ini podcast kedua setelah kita bahas tentang komite kemarin, kayak komite. Nah, jadi dalam kurun waktu setelah kita podcast, Kak, ke sekarang ada kasus yang masuk ke aku terjun langsung dan aku yang ngurus. Nah, jadi kasus ini ada di dua kabupaten, beda. Beda case-nya, kasusnya beda. Nah, kasusnya ini kalau untuk di Banyuasin tentang kalau dugaannya pungli, Kak. Boleh dikatakan dugaannya pungli. Aku ngomong apa? Ku lindungi dengan kalimat lindungi, takutnya diduga, ku lindungi dengan kata dugaan ini bahwa ini kan belum terbukti bersalah. Nah, maka aku pengen bahas ke Kak hari ini. Tapi kalau usul aku kaget gitu bahas kasus li. Nah, jadi bahas apa lah? Kita coba evaluasi dulu soal hiruk pikuk penerimaan budak sekolah ini kalau li. Jadi. Karena setelah penerimaan budak sekolah kan baru masuk soal yang biasa disebut oleh kasus yang disebut oleh Gali tadi soal pungli-pungli tadi. Ketika sudah masuk sekolah ini lah mulai ini. Iya, biasanya itu. Nah, hiruk pikuk kemarin masuk budak sekolah itu heboh juga. Pecahnya heboh juga ya. Lagi booming nih lagi Cak. Ada yang ya diduga lah ngasih duit tapi anaknya enggak masuk. Diduga lagi Saro buka anakku nih lah masuk belum yang ngecek online ngecek lulus itu kan. Iya, ada juga itu sampai error berapa hari kan. Tapi aku tidak dengar soal budak yang jaraknya deket tapi tidak masuk. Tidak dengar aku itu ada itu. Ada kan? Aku dengar. Nah, coba kayak gitu bahas kayaknya. Aku dapat dari narasumber kasusnya. Jadi ada empat indikator untuk menerima budak. Oh itu dia ada punya ini, punya apa? Karena waktu podcast kita yang pertama itu sebenarnya kita kecepatan, tapi paling tidak kita sudah nunggu di ujung. Maksudnya apa? Ini pasti terjadi. Yang podcast kita pertama soal komite itu pasti terjadi. Pasti. Setelah masalah penerimaan, pasti masuk ke masalah kedua. Ada dalam pendidikan kita nih sebenarnya. Jadi seolah-olah kalau aku pribadi menurut aku lebih tepat kalimatnya adalah unsurnya sudah rencana pemufakatan jahat. Jadi terkadang kan itu memang disengaja, sudah disetting agar jangan ada kasus. Jadi akhirnya dibuat ini rancunya sih ini Kak. Sekolah itu tidak nyuruh beli baju di mana tetapi diwajibkan berbaju seragam yang sama. Sedangkan kan kalau nak beli kemana Kak? Nak nyai tidak mungkin. Akhirnya kaget diomong ke belilah di koperasi. Tapi koperasi ini juga Kak, ada legalitas Kak. Aku sempat telusuri bahwa dia terdaftar apa tidak. Kalau dia memang terdaftar, dia tidak masalah. Ini aku dapat temuan-temuan aku Kak. Mana tahu ini balik ke kita coba kupas sama-sama biar masyarakatnya menilai, biar netizen juga buka-buka juga kasih saran ke kita. Nah, gitu kan. Jadi kami berdua bukan maha benar, kita tidak maha benar. Kalau dari aku kan sebenarnya podcast Cak ini kan menjadi ruang pendidikan bagi biar masyarakat banyak biar ngerti ya. Satu, masyarakat banyak. Yang kedua juga pemain-pemain atau oknum-oknum yang bermain di, kalau istilah aku tuh mafia pendidikan yang bermain dalam hal ini. Padahal pendidikan ini penting, maksud aku tuh penting, itu tonggak estafet untuk regenerasi selanjutnya. Untuk nama baik, untuk kualitas berkebangsaan ini, untuk menjadi manusia pribadi yang diharapkan oleh bangsa.
untuk cita-cita presiden kita nih 2045 menjadi Indonesia maju, itu kan Indonesia yang emas. Indonesia emas. Ah. Itu kan yang dibutuhkan SDM yang berkualitas. Tapi cak mana bisa menjadi kualitas? Akar rumputnya dia jadi masalah. Iya. Dasar ini kayak. Kita ngomong soal akar bawah dulu ya. Iya. Akar paling bawah itu adalah masuk budak sekolah itu bermasalah. Setelah budak masuk sekolah, ada pungutan-pungutan yang kasus yang Cak Gali ngomong tadi. Ada iuran, ada pungli, ada disuruh beli baju, disuruh beli buku. Padahal kalau gak aku jelaskan, undang-undang menyebutkan tidak boleh itu, Li. Tidak boleh, gitu nah. Dilakukan, gitu nah. Jadi podcast kita ini mudah-mudahan menjadi budaya baru kan? Ya, menjadi referensi ya. Jadi kita juga ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada narasumber ya, artinya lebih ahli. Ya, tema-tema kan tertentu ya. Bincang santai ya. Jadi kalau untuk hari ini Kak, aku pengen fokus ke pelaksanaan penerimaan siswa muridnya penerimaan muridnya dalam hal ya sekarang. Yang habis podcast itu pertama, terus sekarang terjadinya penerimaan. Sudah terima lah, sudah belajar lah. Maksudnya ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini terjadi saat ini. Ada yang kemarin apa ya bahasanya temu apa? Jadi tiap tahun itu ada ini ada di ini Kak, di OI itu aku tidak tahu di daerah lain. Jadi setahun itu dalam pas ngemek rapot itu ada kopi morning ada istilahnya kumpul antara ini makan apa atau apa gitu bareng antara pak sekolah guru-guru biar mengenalkan jarang Kak wali murid itu dipanggil kalau nak sumbangan Kak. Nak sumbangan dipanggil, tentang duit dipanggil, apa duit bangunan duit apa lah istilahnya. Padahal kan segala sudah dibayar oleh pemerintah. Sudah. Jadi untuk apa? Duit ini oleh oknum-oknum yang jika Kakak tadi mafia pendidikan. Iya, kalau kita ngambil kesimpulan, pecah kurang baik mas aku. Dapat gaji ya? Iya, padahal kan tiap bulan ada gaji, ada sertifikasi. Kalau istilah 13 ini ada gaji 13. Belum tuh yang lain ya? Kok cak kurang baik? Banyak RI. Ada apa ini? Jadi apa? Banyak ini apa? Ada yang begini dulu. Aneh juga. Nah, kalau memang tidak bisa dibina, ya kalau istilah kita ini dibinasakan. Maksudnya dibinasakan itu ya penegakan hukum harus tegas. Ya, dipecat atau diapo? Dipecat, kemudian disanksi, kemudian kalau kita ngomong jaksa kan lagi hirup pikuk ya. Jaksa juga susah kan enggak? Iya, maksud aku tuh pihak kejaksaan atau kepolisian atau APH lah, dia harus berani masuk sampai ke tempat sektor ini karena ini menurut aku sektor yang paling vital ini. Kenapa paling vital? Sebab inilah tonggak untuk bangsa. Iya, inilah tonggak bangsa untuk uji presiden tuh kayak 2045 itu nah. Karena kemunduran suatu bangsa kan dari pendidikan Kak di sana. Betul. Contoh sebelumnya itu kan COVID Kak. Iya. COVID itu tiga tahun ya. 3 tahun untuk kita apa? Sekolahnya daring. Ya memang ada positifnya Kak. Positifnya adalah guru, tapi siswa banyak negatifnya budak main kita ini. Di rumah kan, main HP. Jadi yang dulunya tidak boleh bawa HP, jadi Kak sekarang nih budaya itu geser, ngisi bensin dulu tidak boleh main HP. Sekarang bayarnya pakai HP. Jadi uang tuh main HP di dalam pom bensin. Jadi dulu kan takut meledak, kok sekarang tidak? Berarti tidak meledak lagi gitu. Kan tidak mungkin ya itu. Dulu siswa tidak boleh bawa HP. Terus adanya daring. Akhirnya seluruh guru punya sistem ngajar daring. Bisa daring, ngerti daring. Tapi kan di sisi positif Kak. Kan sisi negatif kan tidak ada dikit juga. Banyak dari hal itu kan. Artinya kalau kita semakin mendalami soal pendidikan ini, kok jadi pesimis aku 2045 Indonesia ini emas tadi. Kalau perak lu Kak. Pesimis aku. Jangan langsung emas kan? Karena belum masuk soal kualitas
ngajar mengajar, kualitas isi apa yang nak diajar, tapi di bawah sini banyak masalah. Pelaksanaannya itu, pelaksanaan awal tadi. Sebelum pelaksanaan tuh Belum banyak masalah malah. Penerimaan Pemasukan tadi penerimaan bermasalah. Sudah penerimaan itu jutaan kan? itu bermasalah. Tuhan itu harganya jutaan. Mungkin lah ya. Aku dengar sampai ke nominalnya lumayan. Iya. Setelah budak-budak masuk juga ada masalah. Masalahnya itu dengan bingkai komite itu bisa mungut untuk beli seragam, bisa untuk beli bangunan, padahal di aturan Permendikbud 75 itu tidak boleh memungut dari wali murid untuk alasan-alasan tadi. Alasan apa? Satu. Masalah kedua, masalah ketiga yang Gali ngomong tadi diduga kali ya, salah ya. Ada oknum di dinas pendidikan itu majai kalau istilah kita Cak Preman itu ya. Majai kepala-kepala sekolah duit untuk kepentingan jalan-jalan misalnya, untuk kepentingan tanda kutip pesta-pesta misalnya. Itu kan masalah baru, masalah timbul lagi. Dan itu caknya aku rasa bukan hanya di OI, kita tidak tahu be di kabupaten di mana ya. Nah itu kan melanggar maksud aku tuh. Nah pertanyaan berikutnya, ya maaf penegak hukum kita nih, oke, lagi masalah. Cuman ketika lagi masalah jangan lupa loh dengan masalah yang lebih urgent nih soal pendidikan ini. Monitor nggak soal saling gebuk ini? Ya saling gebuk ya, boleh nggak istilah saling gebuk ya? Lalu aku ya saling bales ya mungkin. Saling bales. Yang Siko ditangkap karena MBG, yang Siko terbongkar kalau simpanan segala macam. Ada apa ya? Karena memang barang ini belum jalan, belum selesai, jadi nak berkomen tuh bahkan hari ini kak. Ini hari ini apa kapan ya? Hotman Paris jadi ini kan? Kuasanya iya. Hari ini kan? Nah, Hotman Paris jadi kuasa hukum. Jadi kalau itu bermasalah, kita nak percaya ngandali siapa? Ngandali KPK. Tidak mungkin KPK masuk sampai ke SD negeri, kecamatan. Ada mungkin. Jadi sekarang ini kak, ini kalau teori aku ya, teori konspirasi dari diri aku adalah ada upaya untuk saling mengawasi dari 3 lembaga. Kepolisian, kejaksaan, sama ini apa KPK. Jadi mereka saling keker, saling lihat, saling awasi. Kalau ada yang kena Siko, ngantem. Iya, kita tidak ada bahas dalam soal masalah dia. Tapi maksud aku tuh siapa lagi ya untuk ngawasi persoalan yang urgent? Tadi yang ku sebut tadi bahwa alasan duit komite untuk mungut-mungut tuh melanggar. Permendikbud 75 melanggar. Untuk alasan beli baju lah, beli buku lah. Kadang-kadang ada juga intervensi intimidasi, tidak ada bayar duit komite, ijazah ditahan lah. Itu satu. Tidak salah, di luar dari sini kau pernah ngobrol ada di daerah Banyuasin soal pungli ya? Jadi Banyuasin ini ada SMP Negeri 2 Kak. Dari diduga apa? Langsung ya diduga kan ada pungutan. Nah, jadi case-nya berupa ada duit 990 yang dibebankan ke wali murid. Melanggar nih untuk membeli seragam. Seragam ini infonya Kak. Jadi sekolah itu seragam, rapot, materai, samo ini. Kakek kita dia ketulis Kak. Apa Pak yang dari 990? Melanggar itu. Nah, jadi gila ya. Jadi alasan sekolahnya seperti ini Kak. Jadi ini ada oknum yang mengatakan dirinya itu humas. Aku udah tahu ada enggak nih humas di sekolah. Sampang gak lu? Nah, jadi aku wakil kepala sekolah tak apa lah gitu. Mana baru terdengar aku ada humas perusahaan aja. Nah, jadi dia ini ngomong bahwa saya ini Kak, sekolah ini mewajib ke murid ini baju seragam. Tuh. Tidak disuruh beli apa namanya tuh, tidak dipaksa. Cuman harus berseragam. Jadi kan kalau tidak seragam kan tidak bikin sekolah budaknya. Nah, katanya ada subsidi silang.
Terus ku tanya, jika memang ada subsidi silang, berarti yang miskin, ngomongnya tidak mampu, akhirnya ditutupi oleh yang mampu. Nah, aku minta daftar, manifestnya, daftar-daftarnya mana? Yang bayar lunas, yang disubsidi yang mana? Tidak bisa nunjuk ke. Aku nak nyingok kwitansi. Kwitansi yang lunas itu saat mana? Mana kwitansinya? Jadi tidak katik. Kan tidak mungkin kalau katik data sama sekali. Tidak usah, maksud aku tidak usah didetailkan, Li. Bahkan salah sudah. Sudah salah. Sudah salah. Melanggar Permendikbud 75. Sudah salah. Apapun alasannya, nak subsidi, nak subsodo, melanggar. Tidak boleh memungut biaya dari wali murid itu. Tidak boleh. Jadi fix salah. Salah. Aku tegaskan itu salah. Jadi kita tinggal tunggu. Tinggal tunggu siapa pelakunya, tinggal tunggu siapa korbannya, tinggal tunggu siapa ketegasan dari di atas. Iya, kalau di atasnya ini diam-diam baik, ini pendapat aku ya. Kalau di atas ini diam-diam baik, berarti ya atasnya ada main juga nih. Masuk. Jangan-jangan duit 900 yang kau sebut tadi si kok wali murid itu setor ke bocok. Kenapa aku berani ngomong cak itu karena kalau wong pocok ini diam baik. Tapi kalau wong pocok ini atasan dia ini kita sebut lah Diknas misalnya ribut, marah, nindak segala macam, artinya memang yang di bawah yang jadi masalah. Oke. Info terbarunya koperasi dan nanti jadi ganti. Jadi kebetulan ketika aku lagi berbincang dengan bapak yang katanya Umas ini, bapak ini ada murid yang datangi bapak ini untuk bayar. Ketika dia nak bayar, bapak ini ngomong bukan ke bapak, tapi bayar ke kantin. Terus aku denger baik. Ke siapa? Ke Ibu R. Oh, Miss R Pak ya? Iya, Miss R. Aku berlogika bahwa Miss R ini adalah guru bahasa Inggris yang ngelola duit ini. Yang katanya tadi ke kantin nganter ke duit itu. Alibi mereka bahwa ada koperasi. Ketika aku nak jingok koperasi, katanya koperasi yang jalan ke koperasi lagi katik. Nah mungkin dalam waktu dekat, beberapa hari ke depan aku bakal turun lagi ke sekolah itu aku nak jingok lah. Koperasinya ini ada nih, apa fiktif? Iya, jingok legalitasnya. Legalitas si koperasinya. Tujuannya, pengurusnya siapa-siapa. Jangan-jangan tuh kamuflase. Ya, itu. Iya. Koperasi ganti. Nah, ini info apa sekolah? Iya. Terbaru. Karena kamu dengan apa yang ku dengar. Ini Li, karena permainan-permainan cak ini itu kalau istilah kawan-kawan tuh olahan. Ya, jadi olah mengolah dengan pakai bahasa, dengan pakai strategi, olah mengolah. Sama yang kasus yang podcast kita pertama ngomong soal komite ya. Komite ini tujuannya bagus untuk membantu sekolah agar ngembangi sekolah. Tapi komite ini menjadi kamuflase untuk memungut iuran, memungut duit dari wali murid, sehingga duit itu yang Cak Gali ngomong waktu podcast pertama itu tidak transparan. Akhirnya ini menjadi bancaan, akhirnya ini menjadi tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sama memperkaya orang lain, Li. Nah, jangan-jangan ini ya, koperasi itu juga kamuflase sama pecah permainan dimain gini untuk memainkan barangnya itu. Nah, itu satu. Yang kedua, penting juga gitu nyingok latar belakang dari wali murid Karena ini sama cak kita ngomong di podcast pertama tadi, anak-anak atau wong tua nyekolai anak di negeri, ya. Aku sudah minta maaf sebelumnya kan, aku minta maaf sebelumnya. Anak-anak wong tua yang nyekolai anak di negeri itu rata-rata ekonominya tidak mampu, Li. Ya, tapi aku minta maaf dulu bukan maksud mengeneralisir ya. Ini biar jelas. Kalau dia banyak duit, sekolahnya anaknya ke swasta, Li. Kenapa aku ngomong cak itu? Karena dia sanggup membiayainya, karena swasta itu mahal. Ada sebulan 1 juta, ada sebulan 2 juta. Nah, kalau sementara di negeri itu kan dibayar oleh pemerintah. Tidak bayar itu nah. Ada undang-undangnya, ada aturannya. Harus dibayar galau 20% APBD untuk APBN untuk kita sekolah itu kan gratis dari pemerintah itu untuk sekolah negeri. Zaman dulu kan makanya keluar Permendikbud 75 tidak boleh mungut. Nah,
kalau Gali misalnya dengan kawan-kawan ngecek di sekolah Banyuasin tadi, wali murid yang dibebankan 900.000 untuk bayar A, bayar B, bayar C seragam, nengok kondisi ekonominya. Jangan-jangan lemah, Li. Ya. Nah, itu artinya faktor pertama melanggar hukum, faktor kedua nindas wong miskin. Gara-gara iya, nah itu nah. Jadi gitu nih ngapo Kak kemarin turun itu kan melihat ketidakadilan di negeri ini. Minimal yo bahasanya itu Kak tidak bisa berbuat baik, jangan merusak. Nah aku nih ngelaku ke apa ya penelusuran terhadap hal-hal itu tuh inilah cara aku berbuat. Tapi lihat Gimana Kak? kalau kita ngomongin soal wali murid, kita ngomongin soal apa tuh murid, wali murid dan murid, tapi kita lupa ngomong soal guru kali, Li. Apa Kak? Soal kesejahteraan guru nih kau sepakat nggak belum sejahtera? Sangat belum Lah di mana di negeri ini. menilainya? Ya kita contoh kayak di luar Kak. Di negara luar itu guru itu yang paling dihargai Kak. Ya, soal penghargaan, soal Kesejahteraan dihargai dengan gaji yang besar. belum besar apa gaji guru sekarang kita Jauh Kak. jauh ya? Ada yang cuma 300.000 Kak. Itu pun bayar 3 bulan sekali. Itu kan swasta, Li. Kita Ya kan ada bicara Kak, sekolah yang, negeri. yang belum diangkat bahasanya jadi TKS. Oh, P3 kamu itu Ada kali. P3 setengah apa tuh? Setengah nyawa tuh. Ngap-ngap, setengah waktu paruh waktu tuh. Yang sekarang Kak, ada yang baru lagi Kakak mungkin nggak tahu. Ada verifikasi muko, absen muko yang harus di sekolah. Nah ini sebenarnya tujuannya untuk neken ke P3K ini lanjut apa tidak dari absensi ini. Nah, aku Kak menelusuri sesuatu datang tahu, gue cari tahu ini apa, ada program apa. Jadi sekarang tuh udah make absen muko, absen situ, verif muko di sekolah itu, gitu. Ketika jam balik harus jam balik kalau barengan. Nanti lagi sila ada murid, guru, pak sekolah atau apa ninggal ke guru. Tapi tidak tahu walaupun kaki aku dihujat oleh netizen yang berprofesi guru, tapi aku anggap guru ini sudah sejahtera, Li. Yang negeri ya, yang ASN ya, yang PNS ya, aku ngomong yang nih. PNS, bukan PNS. Iya, kenapa? Gaji dia UMR dibocok UMR. Kemudian ada juga duit sertifikasi. Kemudian ada juga duit gaji 13. Yang bikin tidak sejahtera ini menurut aku di sekolah kalau ininya nih. SK-nya nih. Nah, pacar agak SK untuk tidak di sekolah gitu. Karena ketika gaji di sekolah SK di sekolah ya dia tiap bulan kadang-kadang tidak nerima lagi, Li. Makanya buntu sepanjangan. Mulai males. Iya. Yang semangat ini zaman dulu kan tahu ini masih ada honor atau tidak? Honor kayak semangat. Pecah aku punya kawan dia, dah susah sebut namanya. Kawan. PNS. Tiba-tiba minjem duit dengan aku. Kita bukan PNS ini. Terbalik dah aku ini. Kan tuh PNS. Masa minjem duit dengan swasta ini jago. Baru cerita dia, aku dikasih gaji lagi. Jadi mencerita lebih susah dari gitu. Iya, aku dikasih gaji lagi katanya di sekolah ke di bank. Nerimo cuma 200.000 sebulan tinggal. Jangan-jangan yang buat mereka tidak sejahtera, khususnya PNS, sekolah kan. Kalau ke situ Kak, caknya gak hidup dia Kak. Atau memang kau tidak sepakat dengan aku bahwa PNS itu belum sejahtera, guru PNS itu? Belum Kak. Belum juga. Nah, tidak sepakat dengan aku. Macam mana itu? Belum tuh kayaknya. Maksud aku tuh selagi seseorang itu masih ada unsur nak makan duit orang lain Kak, berarti kan dia belum merasa cukup. Oh. Sebenarnya kan kalau ada budaya rasa kita cukup dengan apa yang ada. Artinya kan ini lanjut di luar konteks kita bahas ini. Gaya untuk hidup gaji seberapa be cukup Kak. Tapi untuk gaya hidup gaji seberapa be kurang itu nah. Dengan lifestyle dia yang ngomong, Kak, PNS apa cak beli iPhone 17 Kak. Halah pengusaha Kak. Itu enggak ada SK. Kalau kayak nak bergaya, nak beli iPhone, itulah jago sekolah kan itu. Beli mobil, di sekolah tuh. Nah, SK tuh. Padahal kan itu nyarap diri dia. Tapi kita ngomongin soal kesejahteraan guru, kita nyindir lagi yang soal kasus di oh iya. Jadi dia ini Kak, baru-baru ini
per tanggal 10 Juli ada seorang kepala sekolah SMP Negeri 1. Ini bukan dugaan, Kak. Ini terjadi. Dipecat. Bentar, aku ada suratnya, tapi tidak bisa ku tunjuk ke. Jadi isi surat ini adalah pembebasan dari penugasan selaku kepala unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Menengah Pertama Negeri 1 Indralaya. ASN kan? Kabupaten Ogan Ilir. Jelas, Kak? Iya. Kepala sekolah. Diberhentikan. Iya. Karena dalam proses ini tadi. Nah, cuman Kak di sini, Kak. Di sini uniknya. Iya. Ibu ini berprestasi, Kak. Iya. Ibu ini berprestasi. Betul. Tidak ada temuan. Tidak ada temuan BPK. Iya. Tidak melanggar. Tidak ada pelanggaran, tetapi diberhentikan. Tapi berani kurasa ibu ini. Nah, mungkin ya ada hal. Jadi Iya. di sini Ada tuh, hal yang berani diungkapnya. nggak tahu, Kak. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Jadi surat itu bocor ke aku. Sebab dari narasumber. Sebab info yang Gali ngomong tadi bahwa ada oknum di Diknas, tanda kutip majak-majak kepala sekolah untuk dia jalan-jalan atau pesta-pesta, ya. Nah, jangan-jangan si ibu yang disebut tadi berani ngungkap itu sehingga dia Sudah dipecat, apa ke. Ya, kemudian ya. Iya, Sampai karena ke- ibu ini berprestasi. Nah, Kak, aku nak bertanya, Kak. Jadi netizen juga. Seorang kepala sekolah aktif, dia pun tadi dibebas tugaskan, pembebasan dan penugasan satu, diputus gawe, di PLT ke. Iya, Dalam prosesnya belum pelantikan, Kak. iya. Aku tidak tahu ini benar apa nyalahi. Pertama, kedua, dipecat ini dari mana? Dari Diknas kah? Apa dari apa? Cuman menurut surat yang beredar ini keputusannya dari Bupati. Ditandatangani Bupati melalui suratnya BKP SDM. Iya. BKD-nya kabupaten. Tapi ditandatangani Bupati. Jadi ini keputusan Bupati kah? Tidak mungkin, Kak, Bupati diintervensi dinas? Aku bisa jawab. Mana, Kak? Bisa jawab. Mana? Ibu itu pasti diberhentikan secara fungsional nih. Karena diberhentikan, ya ini kurasa rekomendasi ini. Rekomendasi ini. Jadi Pembebasan dari penugasan. Nah, kan? Jadi dia fungsionalnya diberhentikan. dari sekolah. ASN-nya tidak diberhentikan. Oke, ASN Karena ASN ini tidak mudah nih. Dia harus di Mendagri. Kak, kalau kita diberhentikan, artinya diberhentikan dari tugas, Ya, kita tuh tahu tidak bakal pindah kemana? tidak tahu. Tidak ya? Nggak tahu. Beda lagi surat. Beda lagi. Jadi pengangguran nerima gaji nih. Oh, jadi ini meja panjang itu. Meja panjang. Meja Dan panjang. nerima gaji tiap bulan baik, sertifikasi tidak dapat, fungsional tidak dapat. Pertanyaannya, salahnya di mana? Nah, itu nah. Ini yang apa? Kita tuh Ketika ibu ini tidak salah, melanggar mengeluarkan keputusan bebas tugas ke ini. Bisa Saya lapor ke YBH nih. bisa dianulir. Bisa lapor ke ibu ini ke YBH, gitu gugat, namanya petun. Dipetunkan surat ini. Kalau memang tidak kasih alasan yang kuat, Tapi ini harus ibu itu yang minta ya. ibu itu yang minta lapor ke kantor. Aku kan tidak tahu, aku tidak berkomunikasi sama ibu ini, Kak. Aku ini cuma ibu ini lapor ke kantor aku. Yayasan Ya, bantuan dulu. kalau memang ibu itu galak ya. Ya, jadi petunkan surat ini. Jadi di sini aku kan tidak ada unsur apa, cuman bagi aku unik kasus ini, Kak. Di mana Unik. uang tidak seseorang tidak ya kan ya aku tidak tahu, Kak, ya yang terjadi. Harapan aku Gali atau lembaga Gali itu mengadvokasi ini. Sebab kasihan ibu ini. Zolim, ya? Zolim ya. Kenapa aku ngomongin kasihan? Tapi berani tidak ya? Takutnya tidak berani, Kak. Harus berani. Karena kalau tidak berani, dia dibebas tugas ke ini, kasihan ibu ini. Nah, jangan-jangan ini kayak terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Yang kedua, bupati atau siapapun pejabat di sana tidak lagi sewenang-wenang, maksud aku tuh. Oke. Nah, dari kru, kita ngomongin soal pemerataan fasilitas pendidikan sekolah swasta dan negeri nih. Kita ini kan pecah ini ya, zigzag. Ngomong sini, ngomong situ. Namanya juga santai ya. Jadi apa deh, Kak, sebutan lebih, Kak? Nah, ini kan podcast kita pertama nih. Yang aku Yang awal, membedakan soal sekolah swasta sama sekolah negeri. Ini kan podcast kita pertama. Beda. Ngomong cek ini, Li.
kita ini seharusnya masyarakat ini itu lebih tertarik, masyarakat yang ini ya, yang punya kemampuan lebih ya, maksud aku tuh dari ekonomi, dari gizi, dari kepribadian, dari derajat. Harusnya mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak itu ke negeri, bukan ke swasta. Karena kalau ke swasta itu kan kesenjangannya kan tinggi, Li. Ya. Jadi sekolah yang berkualitas hanya untuk berduit, Tidak mampu. sementara bukan merendahin profesi ya. Ah. Sementara mamang beca, keruntung yang tidak mampu segala macam pasti Nggak berupaya nangis-nangis Ke dengan negeri. sekolah ke negeri karena itu gratis. Tapi negeri yang saya ini sekarang. Pertanyaan aku kan sama, ini kesenjangan antara swasta dengan negeri. Apa yang bikin kesenjangan? Mungkin soal fasilitas. Yang kedua soal kualitas guru nih. Yang ketiga soal keseriusan ini untuk mendidik anak bangsa ini. Maksud aku tuh. Nah, pendapat kau apalah yang salah ini? Budaya yang sudah dibangun, Kak. Itu nih sulit, Kak, ya. Secara sosial, suatu peradaban, suatu bangsa itu sulit berubah itu karena itu sudah habit, Kak. Sudah jadi adat, kebiasaan. Dimana ya kan di podcast kita pertama, Kak, yang sekolah ke swasta itu kan kalau tidak lulus di negeri dulu. Sekarang ini kan bukan tujuan itu, karena iya memang nak ngejar di negeri, karena negeri ini satu tadi bebannya tidak terlalu banyak, tetapi model main ini sekarang Aku kan lebih mahal. sudah pernah menyontohkan di podcast itu pertama ya. Ya. Minta maaf nih, anak aku sekolah di swasta galau. Apa penyebab lu? Aku tahu soal kualitas li. Gitu, Aku ini Kak. belum punya kemampuan ekonomi yang kuat tapi aku gigih. Nah, kepengen anak aku ini jadi generasi di 2045 KG itu generasi Masuk di Indonesia. masa Iya. Aku malah di rumah sudah kutandoi li. Umur aku sekian, 2045 sekian. Umur anak aku sekian, 2045 sekian. Langsung udah aku bikin di dinding aku tuh nanti jingok terus aku. Jadi 2045 anak aku umur sekian. Sekian. Makanya aku siapkan aku. Tapi aku udah galak di sekolah ke negeri. Nah, itu nah. Oh, upah ini sekolah. apa? Nggak tepat, Cok. Nggak tahu. Ya sini tahu. Nah, macam podcast santai ya, Nak, Upaya sekolah melindungi siswa atau siswi dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Ya, kakek ngomong soal seksual, kita ngomong soal kesenjangan tadi. Ini, Kak. Ya, kesenjangan tadi. Oke. Nah, soal kesenjangan tadi, apa ya? Ya, Upayanya apa, Kak? Yang nak kita cari aku soal dinas ini nih. dinas Dari, ya? iya dinas nih, dari Menteri Pendidikan Turun ke dinas turun provinsi. ke dinas. Dinas provinsi itu urus SMA, Dinas kayak? Provinsi, SMA. SMP SD itu masuk ke dinas kota dan kabupaten. Ya. Oke. Nah, maksud aku itu kan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan itu kan tugasnya kan melayani. Tugasnya kan untuk ya memfasilitasi. Menurut aku ada masalah di sini. Sehingga ke bawah ada kesenjangan antara swasta dan negeri. Ke bawah lagi negeri jadi masalah. Apa masalahnya? Soal penerimaan tadi, soal pungut-mengut. Ditambah lagi cabang yang lainnya bermasalah soal PNS yang UJK tadi kurang baik. Mungut-mungut biaya dari kepala-kepala sekolah. PNS dalam hal ini dinas pendidikan Ya. kita ngomong tadi itu juga bermasalah. Minta-mintai. Sampai ibu ini mungkin menurut aku melawan ibu yang tadi itu akhirnya dipecat. Nah, banyak nih yang masalah ini, Li. Menurut kakak itu ya, ibu ini alasan ibu ini tadi. Iya. Nah, yang tadi, Kak, balik ke SMP yang ada di Banyasin, menurut kakak, jika memang terbukti, pecat apa zaman? Pecat itu. Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya pecat. Bahkan kalau barang ini nyampe duitnya ini ke pucuk, memang saya ke pucuk, Nah. ke dinas korupsi. BLT, Pak. Kepala sekolah saat ini tadi. Korupsi. Oke. Dan jadi dia nerima barang yang melanggar. Oh, bahaya ini. Ini, Kak. Nah, sekarang kita ngomongin soal yang permintaan dari kru. Ya deh, upaya sekolah melindungi siswa dari kekerasan
seksual. Jadi Ini persoalan problem lagi nih, bukan hanya seksual, bully membuli kencang nih di sekolah. Jadi yang kayak ini nih, yang lebih ngeri adalah sekolah yang ada nginep, yang ada asrama. Lebih ngeri kalau menurut aku pribadi. Dibandingkan yang nggak nginep, kan nggak nginep itu kan balik ya. Balik kan ada waktu dia. Oh, kita beda pendapat. Bukan enggak? Aku lebih setuju yang nginep. Karena terkontrol anaknya ya. Karena ketika balik ke rumah, lingkungan di rumah ini juga ngeri. Lingkungan perkampungan di rumah ini juga ngeri. Jadi lingkungan kampung di rumah inilah yang merubah kesadaran atau anak ini dibawa ke sekolah sehingga di sekolah dia melakukan itu. Bentuk ininya, karakternya ini dari lingkungan. Lingkungan sekolah. Dari lingkungan rumah. Sorry ya, ini dianggap bermasalah tidak aku menyebut Aku SMP di lingkungan rumah susun, kebun duku. Ya. Ya entah salah apa tidak, aku ngomong minta maaf kalau salah. Di lingkungan rumah susun itu Pada waktu itu ya. pada waktu itu masih ngajar. bukan, aku masih SMP. Kakek SMP. Iya, lingkungan di rumah susun itu banyak orang sudah nyebut, bukan rahasia umum lagi, disitulah tempat bebala, disitulah galau. Saat itu. Ya, nah, lingkungan kami sekolah di situ. Sekolah ini dari jam 7 cuman jam 12 siang. Balik ke lingkungan Ya. Balik ke rumah masing-masing. Rumah masing-masing dari jam 12 siang sampai ke malam 24 jam, pagi lagi balik lagi di sekolah lagi. Artinya banyaklah lingkungan dia di luar. Sehingga di luar itu sering di lingkungan rumah. Lingkungan di luar itu dibawa ke sekolah, akhirnya di sekolah lah terjadi pembulian, bala, kekerasan, mungkin seksual, pelecehan, makanya aku penyalahan obat. betul, makanya aku tidak bersepakat dengan Gali tadi bahwa anak di asrama itu membahayakan. Aku bagus. Jadi enggak, anak asrama tuh aku tidak ngomong ke oknum-oknum yang kepala asrama atau pesantren kak yang bermasalah. Memang ada beberapa, tapi kan banyak yang bagus. Ya, Kan memang kita nih kalau ada yang kena kasus, jadi kita tuh seolah-olah kayak itulah yang paling atas. Artinya terjadi kita kan menyerahkan. tapi kalau Jaka menjawab soal ini, selain lingkungan anaknya, gurunya, pengawasan gurunya nih. Kaget ini masalah gurunya melakukan ini pula, nah pening pula malah kita. Nah, jadi kalau aku kak, karena dikitnya waktu di lingkungan sekolah, kalau kekerasan ini yang dilakukan oleh guru keras sudah. Nah, Cuman yang ditakutkan itu antar mereka. Mereka sekarang ini payah. Kadang mereka ini pacaran nggak? Tapi ada juga di berita guru mencabuli guru. Ada. Jadi memang harus ada ada penanganan lebih ya untuk pendidikan gitu nih. Memang gerak galau memang Maksud aku tuh faktor lingkungan memang harus dibenahi. Kemudian faktor guru juga harus dibenahi. Kemudian departemen agama segala macam juga harus berperan. Nah, Kak, untuk podcast selanjutnya, aku pengen nggak kita bahas tentang yang sekarang lagi panas. Apa tuh? LGBT. Maju. Jadi kekerasan ini kan balik ke bisa balik ke sekolah ini LGBT ini bahaya Jadi ini. kan dia kan kekerasan itu terjadi di sekolah, tetapi kan beberapa tahun kemudian yang korban ini bisa jadi pelaku. LGBT itu penyakit. Bukan HAM ya? Bukan HAM, penyakit. Bukan hak mereka melakukan bebas. Itu penyakit kemudian menular kan? Penular itu mereka tidak berkembang biak kan? Tidak melahirkan, tapi nular. Tapi banyak kaum Nabi Lut itu. Gila, bahaya itu masa sekolah. Nah, kita bahas. Harus kita podcast ke itu. Kita bahas. Aku ada kawan nih. Siapa lah? Kawan aku ini protes keras soal LGBT karena di kota kita ya. Di kota kita karena ada dosa sebut juga di dinas mana ngomong bahwa LGBT itu hamli. Akhirnya dia protes keras dengan cara expose di media, dengan cara buat surat, dengan cara baru-baru ini, dengan cara demo. Gara-gara menyebarluas itu ulama-ulama juga yang tergabung di Maspuro, apa deh kepanjangan Maspuro, majelis
Rasulullah itu ya. Agak. Jadi Ya, jadi demo di Masjid Agung jadi kan, menolak itu. jadi kan masuk ketahanan bangsa. Nah, ketahanan bangsa tapi non militer. Iya. Nah, jadi oke sampai sini Iya. sudah. Oke, bahas ini Oke. karena penting kaitan sama sekolah. Oke siap. Iya. Untuk netizen kasih saran, tinggal ke Asik komen. juga ya cerita santai ini. Kasih tema apa yang bakal kita Iya. bahas selanjutnya ya. Masa aku lemak itu kita udah beraturan nih. Asik juga. Keluar kali sih Oke, keluar. terima kasih. Ya, saya Jagat Oleh